Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rektor Universitas Lampung Profesor Dr. Karomani sebagai tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. Karomani disebut menerima uang sekitar 5 miliar rupiah. Selain Karomani, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yaitu Heriadi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila, Muhammad Basri selaku Ketua Senat Unila, dan Andi Desviandi dari pihak swasta. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, didampingi Direktur Penyidikan KPK Kombes Asep Guntur Rahayu, PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Lindung Saud Maruli Sirait, menjelaskan konstruksi perkara kasus suap yang menjerat Karomani di kantor KPK, Jakarta, Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gufron menerangkan, tahun 2022, Unila sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ikut menyelenggarakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Selain SNMPTN, Unila juga membuka jalur khusus yaitu seleksi mandiri masuk Universitas Lampung tahun akademik 2022. Karomani yang menjabat sebagai Rektor Unila periode 2020 hingga 2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Simanila tersebut. Gufron mengatakan, selama proses Simanila berjalan, Karomani diduga aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan Heriandi selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan Muhammad Basri selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal kesanggupan orang tua mahasiswa yang, apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang. Selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas, Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk Heriadi, Muhammad Basri dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diaturnya. Ada nominal uang yang disepakati antara pihak Karomani jumlahnya bervariasi dengan kisaran minimal 100 juta sampai 350 juta rupiah untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. Gufron mengungkapkan, Karomani diduga memerintahkan mualimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh Karomani. Andi Desviandi, sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi Karomani untuk bertemu dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang. Karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan Karomani. Mualimin selanjutnya atas perintah Karomani mengambil titipan uang tunai sejumlah 150 juta rupiah dari Andi Desviandi di salah satu tempat di Lampung. Seluruh uang yang dikumpulkan Karomani melalui mualimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani berjumlah 603 juta rupiah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani sekitar 575 juta rupiah. KPK juga menemukan sejumlah uang yang diterima Karomani melalui Budi Sutomo dan Muhammad Basri yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani yang juga atas perintah Karomani uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito. Emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total sekitar 4,4 miliar rupiah. Sehingga total uang yang diterima Karomani mencapai 5 miliar rupiah. Direktur Penyidikan KPK, Kombes Asep Guntur Rahayu, menjelaskan OTT terhadap Karomani dan kawan-kawan dilakukan Jumat 19 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tim KPK mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung dan Bali. OTT ini menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima KPK terkait dengan dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2022, Jumat 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tim KPK bergerak ke lapangan dan menangkap serta mengamankan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Lampung dan Bandung. Asep menerangkan, pihak yang ditangkap di Lampung adalah Mualimin selaku dosen, Helmi Fitriawan selaku Dekan Fakultas Teknik Unila, dan Heriandi selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 414,5 juta,
slip setoran deposito di salah satu bank sebesar 800 juta rupiah, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai 1,4 miliar rupiah. Kemudian pihak lain yang ditangkap di Bandung adalah Karomani, Budi Sutomo, Muhammad Basri, dan Adi Triwibowo ajudan Karomani. Dalam penangkapan di Bandung itu, KPK juga mengamankan barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar rupiah. Sedangkan Andi Desviandi swasta ditangkap di Bali. Setelah dilakukan penyelidikan, lalu KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka, yakni Karomani, Heriandi, Muhammad Basri, dan Andi Desviandi. Karomani, Heriandi, dan Muhammad Basri disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu tersangka pemberi Andi Desviandi dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Tim Liputan, Kupas TV.